Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu. Baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku, ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu. Baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku, ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu.
Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan-Mu. Bawaku menjadi kesayangan-Mu. Bawaku menjadi kesayangan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali pagi hari ini. Hari kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 dan 2. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, khususnya di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini, ada sesuatu yang luar biasa gitu ya, yang dirasakan oleh Daud sebelum dia jadi raja. Dia adalah seorang pengembala. Tentunya dia bisa menceritakan apa yang dia alami semasa dia menjadi gembala gitu ya. Dia menghadapi persoalan-persoalan, berjumpa dengan binatang buas, bersama-sama dengan domba-domba yang digembalakan. Dia harus mencarikan rumput yang hijau, membawa domba-dombanya ke aliran air yang tenang supaya domba-dombanya bisa minum. Artinya bahwa ada banyak hal yang dialami oleh Daud bersama dengan domba-dombanya. Daud sebagai gembala untuk kawanan domba-dombanya itu benar-benar dia rasakan. Dia tahu persis apa yang menimpa dombanya karena dia adalah gembala yang selalu bersama-sama dengan dombanya. Ini sesuatu yang luar biasa yang diceritakan oleh Daud sehingga dia bisa menuliskan ayat ini dengan jelas. Nah, apa yang dikatakan Daud ini juga dipertegas oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini. Coba kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, kita akan sama-sama lihat ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku.
Saudara, apa yang diceritakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-23 itu menggambarkan bagaimana pengalaman gembala terhadap domba-domba yang dia gembalakan. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia menunjukkan bahwa gembala itu adalah dia sendiri. Dan dia sangat mengenal akan domba-dombanya. Seperti Daud tadi katakan, dia juga mengenal setiap domba-domba yang digembalakannya. Dia tahu jumlahnya, dia tahu ciri-cirinya. Andai kata ada yang hilang satu, dia tahu yang mana. Walaupun mungkin warnanya sama putih. Tapi dia bisa tahu persis. Kenapa? Karena dia gembala yang baik. Bukan gembala upahan. Kerap kali Daud harus mengorbankan nyawanya ketika dombanya dalam keadaan terancam dengan bahaya. Bahaya binatang buas atau hal-hal yang lainnya. Itulah yang dilakukan oleh gembala. Nah, dari sini kita bisa melihat satu pelajaran bahwa gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah gembala yang baik. Daud menggambarkan bahwa seperti itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan kepada kita kenyamanan untuk kita bisa menikmati apa yang terbaik dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di sepanjang hari ini ada banyak aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, kerjakan gitu ya. Tidak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu bimbang. Karena kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ada banyak orang yang sekarang cemas karena ya menghadapi masalah. Beberapa hari yang lalu saya mendengar ada orang yang sampai bunuh diri. Ternyata beritanya karena sudah nggak tahan merasakan dalam keadaan sakit kok nggak sembuh-sembuh. Mungkin tertekan, mungkin terbebani. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Saudara, mari kita sama-sama mengenal siapa gembala kita. Kalau Tuhan tadi katakan bahwa dia itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal akan gembalanya, maka domba itu tidak akan takut, tidak akan panik, tidak akan cemas. Karena penjaganya itu ada di sampingnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa penjaga kita ini tidak pernah tertidur. Dia bersama-sama dengan kita. Kalau saudara mengalami beban berat, ingat, kenali gembala kita. Dia sedang bersama-sama dengan kita. Dan tidak hanya sedang bersama-sama dengan kita, dia sedang memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita berpikir, sebelum kita menginginkan sesuatu, dia sudah tahu. Seperti Daud ketika dia menjadi gembala. Dia tahu apa yang dibutuhkan dombanya. Ini butuh rumput yang baik. Ini butuh air. Kita juga memikirkan sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Tetapi sebelum Bapak Ibu pikirkan, itu sudah disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu nggak usah khawatir, nggak perlu takut. Apapun yang saudara alami sekarang, karena dia gembala yang baik. Yang terpenting adalah, mari kita kenali gembala kita. Kalau Allah mengenal kita, kita pun juga harus mengenal Allah. Banyak orang yang takut, banyak orang yang bimbang, banyak orang yang cemas. Kenapa? Karena dia tidak mengenal gembalanya. Atau pengenalan kita kepada Tuhan keliru.
Kalau kita anggap atau mengenal gembala kita dengan keliru, maka kita akan merasa takut, cemas. Sedikit-dikit, nanti gimana ya? Kira-kira bisa sembuh enggak ya? Tapi beda ketika kita mengenal gembala kita. Oh, gembala saya adalah gembala yang baik. Dia penyembuh, dia pembebas, dia yang memberikan mujizat. Maka saudara akan tenang. Saudara akan merasa nyaman. Dan damai sejahtera itu benar-benar ada dalam hidup saudara. Walaupun saudara harus menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Karena saudara yakin, saudara pasti menang. Saudara akan menerima mujizat Tuhan. Oleh sebab itu mari sepanjang hari ini, jangan fokus pada persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Jangan fokus pada omongan kanan kiri yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi fokus, kenali Tuhan. Bagaimana? Terus belajar, dengar firman Tuhan. Terima firman Tuhan. Tangkap firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan ngomong jangan takut, ya tidak usah takut. Kalau firman Tuhan ngajari percaya, percaya. Imani. Tuhan katakan kamu pasti sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan rasakan pertolongan Tuhan itu pasti datang dalam hidup saudara. Amin. Yalah sepanjang hari ini kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengenali siapa gembala kita. Sehingga hidup kita pun juga boleh menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau gembala yang baik. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menyadari bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan Engkau selalu siap dalam menolong kami. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat yang dari Engkau. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.